Purbaya kehilangan taring ya, dicopot sama Wowo omon-omon ya. Gubernur se-Indonesia datang barengan ke satu kantor di Jakarta, menggeruduk Purbaya. Kok bisa sih? Saya kira Prabowo perlu ditegur keras. Nggak apa-apa, ini biar aja disiarkan. Perlu ditegur keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel Demen Lencer. Kali ini kita masih membahas tentang pro dan kontra, polemik terkait dengan keputusan Bapak Prabowo Subianto untuk pasang badan, untuk bertanggung jawab terhadap pendanaan, pembiayaan, dan pelunasan utang terkait dengan pembangunan kereta cepat WUS. Bahkan kalian juga sudah tahu dan sudah mendengar bahwa Bapak Presiden Prabowo punya rencana ingin melanjutkan kereta WUS sampai ke Kabupaten Banyuwangi. Ketika Bapak Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pernah menyampaikan terkait pendanaan kereta cepat WUS ini dengan menyebutkan tidak akan melunasi atau melanjutkan bisnis itu dengan pembiayaan dari APBN, membuat heboh dan pendapat masyarakat pro dan kontra berseliweran di berbagai platform media sosial. Apalagi ini yang bicara adalah Bapak Presiden Prabowo, seorang presiden yang kemudian menganulir apa yang disampaikan oleh Bapak Purbaya tersebut, di mana Bapak Prabowo langsung pasang badan, bertanggung jawab katanya. Tentu saja uangnya dari pajak katanya ya, bisa jadi penyitaan dari dana korupsi atau penghematan dan seterusnya lah. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, pada video ini kita masih sampaikan bagaimana pendapat-pendapat masyarakat pro dan kontra polemik tentang keputusan dan kebijakan dari Bapak Prabowo Subianto yang katanya sih sudah berseberangan jalan dengan menterinya yang semestinya didukung, yaitu Bapak Purbaya Yudisadewa. Saudaraku, di dalam video ini juga akan kita sampaikan bagaimana Bapak Purbaya Yudisadewa ini pernah digeruduk dalam tanda petik oleh sejumlah gubernur dari Indonesia. Ya, kurang lebih ada sekitar 18 gubernur pernah menggeruduk Bapak Purbaya. Nah, ini kita sampaikan beritanya. Langsung saja kita awali dengan berita berikut ini. Masih soal Prabowo, Pak Purbaya itu menurut rakyat Indonesia itu insya Allah Purbaya itu keren ya, luar biasa beliau tuh. Belak-belakan, tegas ya. Dulu saya pernah sih apatis ya, pesimis sama beliau ini, tapi setelah seiring dengan waktu ternyata beliau ini luar biasa ya. Tapi sekarang Purbaya ini ibarat sudah bertaring ya, punya taring. Ternyata sekarang taring itu dicopot sama Prabowo. Purbaya menolak membayar utang proyek kereta api WUS dengan APBN, tiba-tiba Prabowo tampil akan mengambil alih proyek itu. Intinya memang Indonesia ini lagi dan lagi ya, tidak mau belajar ya, pemerintahnya maksudnya, rezim ini ya, nggak butuh orang baik, nggak butuh orang jujur, nggak butuh orang tegas, nggak butuh orang yang punya komitmen untuk memberantas korupsi. Kalau ada pejabat yang tegas, lurus ya kan, lempeng, berani membela rakyat, berani melawan kepentingan-kepentingan oligarki ya kan, investasi yang bodong-bodong begitulah ya, itu disingkirkan sama Indonesia. Dibutuhkan Indonesia ini orang yang munafik, pembohong, penjilat, pendusta, itu dibutuhkan sama Indonesia, dirangkul. Kalau ada orang jujur, tegas, lurus, ya dimusuhi. Saya kasihan sama Pak Purbaya itu. Jadi kalau mending mundur aja lah Pak Purbaya ya, karena keberanian Anda ini, kebersihan, ketulusan hati Anda ini nggak dihargai sama rezim, nggak dihargai sama Prabowo. Biarkanlah negara ini biar diambil alih sama Prabowo sajalah, seperti statement dia gitu ya. Jadi IKN, ijazah palsu, kereta api WUS, dan banyak lagi proyek-proyek yang dimotori oleh Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir, ya, dan itulah orang-orang itulah ya, geng Solo itu. Banyak sekali proyek-proyek mereka yang sebenarnya menyengsarakan rakyat, nggak ada manfaatnya untuk rakyat, tapi justru dilindungi Prabowo, dijaga sama Prabowo. Tapi Prabowo ini selalu ngomong berjuang demi rakyat, padahal bukan untuk rakyat, tapi berjuang untuk Jokowi, geng Solo. Itu intinya. Jadi saya kasihan sama Prabowo ini. Banyak orang yang eman Anda, menyayangi Anda, eman sama Indonesia, eman sama Anda ini. Anda ini sudah jadi presiden, ngebet jadi presiden, dicurangi terus mau, dikalahkan terus mau. Nah, sekarang Anda sudah jadi presiden, tapi ternyata Anda presidennya memang secara fisik Prabowo ya, tapi secara hakiki kayaknya bukan Prabowo presidennya ya, tapi masih Jokowi presidennya, masih Luhut Binsar Panjaitan.
Kan gitu. Saya ngomong gini kan nggak ada kepentingan ya Pak Prabowo ya, nggak ada. Saya dulu rezim Jokowi saya dipenjara 2 kali. Saya keras mengkritik rezim Jokowi. Dan intinya gitulah ya, intinya nggak bisa Anda berstatement saya ambil alih WUS itu nggak bisa. Ya, nggak bisa begitu. Kecuali Anda mau bayar pakai uang pribadi, nah itu baru. Ya, tapi kalau Anda masih bayar pakai uang APBN, pakai uang rampasan dari koruptor, pakai uang dari mana-mana lah, itu berarti bukan Anda yang ambil alih, tetap saja ujung-ujungnya rakyat yang bayar. Anda mau ambil alih, padahal umur Anda itu nggak tahu bisa mati besok. Bahkan jabatan Anda itu hanya 5 tahun. Ya, kalau Anda berambisi nyalon lagi ya 10 tahun. Sedangkan proyek WUS ini 40 tahun sampai 70 tahun. Dari situ sudah nggak nyambung. Ya. 116 triliun dengan bunga 1,2 triliun per tahun. Kemudian saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami minta bantuan Anda seperti biasanya agar panjenengan semuanya berkenan untuk membantu demi kebertahanan dan eksistensi dari channel Demen Lancar ini dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas bantuannya, semoga mendapatkan balasan yang sebanyak-banyaknya, dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat, keselamatan lahir dan batin, sehat lahir dan batin. Amin, amin, ya robbal alamin. Kita lanjutkan beritanya berikut ini. Dan pada akhirnya, bayar hutang WUS, hasil dari patungan seluruh rakyat Indonesia. Pak Prabowo blunder, ngomong saja apa adanya Pak. Jangan dibuat-buat. Siapa dalang dari marka pos itu? Jangan sungkan-sungkan. Negara Indonesia itu negara hukum. Kan Bapak sendiri yang bilang, mau siapapun orangnya, besar atau kecil, kalau sudah terkena tindak pidana, maka hukum akan berlangsung. Bapak Presiden, aman-aman. Teramat sedih dengan keputusan Bapak yang amat sangat fatal ini. Dari awal rakyat tidak setuju bayar hutang WUS pakai uang pajak. Kasihan Pak Purbaya yang sudah mati-matian mengembalikan kepercayaan rakyat ke pemerintah. Dan pada akhirnya, Bapak sendirilah yang menghancurkan. Purbaya kehilangan taring ya, dicopot sama Wowo omon-omon ya. Kalau pidato menggebu-gebu, gebrak-gebrak meja ya. Giliran ketemu sama maling kelas kakap ya, masuk angin kembung, mencret-mencret. Ya sudah, jangan khawatir, kereta WUS nanti hutang WUS saya yang bayar. 60 tahun lu mau bayar, semoga lu panjang umur ya. Iya. Perubahan hanya omon-omon. PIK 2 masih tetap berjalan, IKN tetap dilanjut. Kereta cepat WUS diambil presiden akan didanai APBN. Reformasi Polri hanya omon-omon doang ya. Apalagi yang lagi rame ya, korupsi dan penipuan keluarga Mukidi tetap aman dan terjaga. Omon-omon ya. Janco. Terlepas dari persoalan yang melatar belakanginya, yang pasti Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan proyek kereta cepat ini tetap lanjut, tidak berhenti Jakarta-Bandung saja. Beliau ingin jalurnya diteruskan hingga ke Surabaya, bahkan ke Banyuwangi. Kenapa? Karena beliau sadar yang dibangun bukan sekedar transportasi, tapi urat nadi ekonomi baru yang menghubungkan pusat produksi, pusat wisata, pusat industri, kawasan pelabuhan, dan kantong-kantong ekonomi rakyat sepanjang Pulau Jawa. Itu visi besar, membangun konektivitas, mempercepat distribusi, memangkas biaya logistik, menarik investasi, dan membuka jutaan lapangan kerja dari ujung barat sampai ujung timur. Tapi proyek WUS ini kan masih bermasalah, Bang. Utangnya bisa jadi beban rakyat sampai 60 tahun ke depan. Anak cucu kita yang menanggung. Ini logika yang mentah, logika yang salah kaprah. Jangan menyamakan utang negara dengan utang pribadi. Seolah-olah APBN itu dompet rakyat yang diambil lalu dikuras. Utang infrastruktur tidak dibayar dari dompet rakyat, tapi dibayar dari ekonomi yang tumbuh karena infrastruktur itu ada. Ketika mobilitas naik, wisata meluas, kawasan industri hidup, logistik jadi cepat dan murah, bisnis baru bertumbuh, pendapatan negara ikut naik. Itu yang membayar, bukan rakyat secara langsung. Dan yang paling penting, lihat aspek sosialnya, pelayanan publiknya.
Kalau mau ikuti logika kalian, jangan dibangun karena akan jadi utang, ya maka Jepang tidak akan pernah punya Shinkansen, Cina tidak akan pernah punya HSR, Prancis tidak akan pernah punya TGV. Semua negara maju membangun konektivitas skala besar, dan mereka maju karena berani, bukan karena takut gagal. Kenapa? Karena WUS bermasalah. Ya wajar, setiap proyek besar punya tantangan. Yang salah bukan proyeknya, yang salah adalah oknum yang mengambil keuntungan pribadi, memperkaya diri sendiri dari proyek tersebut. Kalaupun itu ada, harus dibuktikan secara hukum. Yang salah adalah ketika pemimpin lari dari tanggung jawab. Dan disinilah bedanya. Pak Prabowo maju dan berkata, nggak usah ribut-ribut, nggak ada masalah, saya yang bertanggung jawab. Ayo loh. Itu sikap pemimpin, bukan penonton. Jadi ketika ada yang bilang keputusan ini salah, jawabannya sederhana. Lebih berbahaya bagi rakyat jika negara berhenti membangun daripada jika negara berutang untuk membangun. Proyek ini bukan beban, tapi pintu masa depan. Rakyat tidak menanggung hutang. Rakyat menikmati hasilnya. Konektivitas, peluang usaha, pekerjaan, pertumbuhan. Visi ini bukan soal hari ini soal Indonesia puluhan tahun ke depan. Dan kita tidak akan maju jika setiap langkah besar selalu ditarik mundur oleh ketakutan kecil. Lanjut sampai Banyuwangi. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa bilang, Presiden pasti udah mikirin pendananya matang-matang. Katanya sih, kan ada Danantara, badan baru yang ngurusin investasi strategis negara. Kalau beneran kejadian, bayangin aja. Dari ujung barat Jawa ke ujung timur bisa ditempuh cuma dalam beberapa jam. Nggak cuma efisien, tapi juga bisa bikin ekonomi di sepanjang jalur itu ikut ngebut. Tapi gimana menurut lo? Worth it nggak proyek sebesar ini dilanjutin sampai Banyuwangi? Atau mending fokus perbaiki infrastruktur yang lain dulu? Prabowo dengan tegas mengatakan, apa itu ribut-ribut soal kereta cepat WUS? Sudah saya pelajari, nggak ada masalah. Kereta cepat WUS saya yang tanggung jawab. Itu pertama. Yang kedua, waktu ditanya wartawan, Prabowo bilang, jangan kita lindungi para koruptor. Uang koruptor itu kita pakai untuk rakyat. Jadi menurut pemahaman saya, Prabowo tidak bermaksud melindungi orang-orang jahat yang melakukan korupsi dalam proyek WUS ya, yang sedang diselidiki KPK. Proyek sebesar itu juga nggak mungkin suci ya, sebagaimana perbuatan para malaikat. Pasti ada yang orang-orang yang punya niat jahat ya dalam proyek yang fantastis sampai triliunan nilainya, yaitu WUS itu. Dan KPK mulai menyelidiki kasus itu kan. Jadi pernyataan Prabowo, apa itu ribut-ribut soal WUS, saya sudah pelajari, saya yang bertanggung jawab, dan dia tidak akan melindungi para koruptor. Berarti orang-orang jahat, orang-orang yang terkait, yang linkage dengan proyek WUS di masa lalu, di rejim sebelumnya, itu akan ditangkap, akan diajukan ke meja pengadilan oleh Prabowo Subianto. Itu pemahaman saya. Bagaimana menurut pemahaman Anda? Saya tidak kecewa dengan Prabowo, karena Prabowo dengan pernyataan yang gak usah ribut-ribut soal WUS, dan dia tidak akan melindungi para koruptor, dan jangan dibiarkan bebas koruptor. Itu dicek ya wawancaranya itu. Bukan yang monolog, tapi yang waktu dicegat oleh wartawan. Saya tidak akan melindungi koruptor. Maka saya tidak kecewa dengan ucapan Prabowo yang akan mengambil alih tanggung jawab. Mengambil alih tanggung jawab itu bukan berarti dia akan membayar sendiri kerugian ya dari WUS. Dia akan bertanggung jawab pada rakyat dan akan menangkap dan memenjarakan orang-orang jahat, orang yang berniat jahat dalam proyek yang untuk kepentingan publik, yaitu WUS itu. Saya betul-betul sangat tidak kecewa dengan Prabowo karena dia betul-betul tidak membiarkan bebas para koruptor dalam konteks kereta cepat WUS. Dan tentu saja KPK tidak mungkin melempem dengan ucapan Prabowo. Tentu dia akan bekerja siang malam untuk menemukan orang-orang jahat dan yang sudah bermain dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUS. Saya cepat pada masuk penjara. Gimana menurut Anda? Assalamualaikum. Saya kira Prabowo perlu ditegur keras. Nggak apa-apa, ini biar disiarkan. Perlu ditegur keras. Bahwa ketika Prabowo mengatakan atas nama rakyat dan itu berdampak menutupi kasus korupsi, Prabowo mesti tahu bahwa rakyat hari ini sedang menderita. Bahwa rakyat hari ini susah mencari kerja.
bahwa rakyat hari ini sedang kelaparan, bahwa ada 9,9 juta generasi Z nganggur. Lalu atas nama rakyat siapa? Kalau kemudian kasus yang begitu, tanda-tandanya begitu terang, kemudian diberhentikan dengan atas nama rakyat dan dia tanggung. Kalau ditanggung sama dirinya, tapi kita juga curiga, uang dari mana Prabowo, ya kan? Uang dari mana? Itu nanggung utangnya, bunga utangnya, atau cuman yang kemarin kena tagihan jualan kuda kali? Atau jualan kudanya kan itu. Jadi negara ini bukan paguyuban. Masuk urusan korupsi. Ini persoalannya korupsi, dugaan kuat korupsi, lalu dianggap selesai itu. Nggak cukup dengan narasi itu. Itu bukan seorang leader menurut saya. Jadi Prabowo perlu ditegur keras, ya, kritik keras, karena ini salah. Gitu. Nah, lalu dia di situ kan membangga-banggakan, ya kan, kita mesti bangga sebagai bangsa yang punya kereta cepat gitu. Itu juga argumen parah. Kereta cepat Jakarta-Bandung itu teknologinya Cina. Apa yang bisa dibanggakan? Bukan milik. Kalau adik-adiknya Bang Andi sama Bang Indro bikin teknologi kereta cepat dari Jakarta Surabaya yang bikin putra-putra bangsa kita sendiri, baru kita bangga. Ini Cina. Apa yang dibanggakan? Izin Pak Presiden, bagaimana Pak konsepnya? Anda dalam pidato Anda menyuruh masyarakat rakyat untuk bersuara mengawasi tindakan korupsi, untuk tidak mengasih ruang tindakan korupsi. Namun Anda mengambil alih kasus KCIC ini sebagai tanggung jawab Presiden dan menyuruh rakyat untuk tidak ribut, untuk tidak bersuara, untuk diam tentang WUS ini. Sedangkan dalam kasus KCIC ini diduga ada tindakan korupsi, Pak, dan markup biaya yang luar biasa. Bagaimana konsepnya, Pak? Di sisi lain Anda menyuruh untuk masyarakat mengawasi tindakan korupsi. Itu artinya Anda menyuruh masyarakat bersuara tentang korupsi, supaya mengawasi, supaya tidak memberikan ruang untuk tindakan korupsi. Namun di sisi lain Anda menyuruh diam dan tidak ribut tentang WUS ini. Padahal WUS ini diduga ada korupsi, ada tindakan korupsi dan markup biaya yang luar biasa, Pak. Tolong Pak, rakyat jangan dibuat bingung lagi, Pak. Rakyat ini sudah susah, Pak. Tolong Pak, bertindak dan bersikap lebih bijak dan lebih adil, Pak. Siapapun tidak pandang bulu, Pak. Kalau memang terlibat koruptor, terlibat korupsi, siapapun, mau Jokowi dan keluarganya, tolong Pak segera ditindak, Pak, biar rakyat ini tenang. Selamat tinggal, Pak Prabowo. Kereta cepat yang sampean bela itu mungkin memang cepat, tapi tidak secepat perut rakyat yang lapar. Rakyat masih nganggur, ekonomi makin susah, bahan pokok mahal, biaya transportasi tinggi, pendidikan makin tak terjangkau, dan di tengah semua itu, sampean bicara tentang WUS, tentang kebanggaan, tentang kemajuan. Padahal, rakyat cuma ingin makan, ingin sekolah, ingin hidup tanpa utang. Selamat tinggal, Pak Prabowo, bukan pada jabatan sampean, tapi pada harapan kami yang dulu besar, yang kini tertabrak oleh laju kereta cepat, yang tak pernah berhenti di stasiun rakyat kecil. Pak Prabowo mengatakan gak usah ribut-ribut masalah WUS, gak usah khawatir, saya tanggung jawab. Siap Pak Prabowo. Itu atas nama pribadi atau atas nama Presiden, Pak? Kalau atas nama pribadi, jelas semuanya pakai biaya pribadi Bapak sendiri. Oke, rakyat gak bersuara. Tapi kalau atas nama Presiden, memakai APBN, rakyat bersuara wajar, Pak. Rakyat ribut wajar, mempertanyakan itu wajar. Lagian Pak, dari awal pembangunan KCIC WUS ini sudah bermasalah, Pak. Pak Ignatius Jonan sudah mengingatkan, tapi malah direshuffle. Bahkan penggantinya Pak Agus juga mengingatkan hal yang sama. Tapi Pak Jokowi tetap memaksakan kehendaknya. Hingga saat ini, ternyata PT KAI menanggung kerugian per tahunnya kurang lebih 6 triliun. Pak Menkeu, Pak Purbaya, sama Danantara gak membayarkan, saling lempar tanggung jawab. Itu berarti sudah bermasalah, Pak. Kok Bapak ngomongnya gak bermasalah? Belum lagi biaya markup-nya yang wajib dan harus diusut itu, Pak. Jangan sampai gak diusut. Diduga ada tindak pidana korupsi di situ, Pak. Harus diusut, Pak. Jadi rakyat ribut, rakyat bersuara itu wajar, Pak. Mengingatkan pemerintahan Bapak. Bapak harusnya berterima kasih sama rakyat. Dan lagian Pak, nggak mungkin rakyat ribut, Pak. Kalau para pejabat-pejabat ini mengelola negara ini dengan baik dan benar.
nggak akan ribut Pak. Rakyat nggak akan bersuara. Kalau dirasa kebijakan-kebijakan para pejabatnya itu baik dan benar. Jangan sampai Pak masalah WUS ini balas jasa Bapak sama Jokowi soal food estate. Singkong tumbuh jagung. Yang saya tidak setuju kalau misalnya WUS ini akan diperpanjang sampai Banyuwangi atau Surabaya. Kenapa nggak setuju, Ki? Indonesia bukan hanya Jawa, ini yang saya tegaskan. Tidak boleh Jawa sentris maksudnya? Tidak boleh Jawa sentris. Jawa ini sudah surplus dengan infrastruktur, transport. Ada jaringan kereta reguler, ada jaringan kereta cepat, ada tol Trans Jawa, dan ada bandara yang bagus-bagus. Sementara di daerah Niasana, anak-anak mau bersekolah harus nyeberang sungai. Di daerah NTT sana, anak-anak mau ke sekolah harus menyeberang laut. Ini daerah luar Jawa ini harus memperoleh porsi yang lebih Jadi besar. jangan cuma sampai Banyuwangi, sampainya ke NTT gitu ya? Tidak mungkin kan, ya, kan kereta cepat akan sampai tiap daerah ke sana. juga kebutuhan berbeda-beda kan? Itu sebabnya daripada membangun kereta cepat yang begitu mahal dan nanti juga akan memerlukan subsidi APBN selamanya, lebih baik untuk membangun pelabuhan-pelabuhan di daerah-daerah kepulauan, membangun jalan, jembatan di daerah-daerah, terutama kalau concern saya di luar Jawa. Justru ini memuakkan dan ini akan menjadi bom waktu. Ini menurut analisaku ya. Bagaimana mungkin Prabowo mau ngambil alih proyek ini gitu kan? Sedangkan umur dia nggak tahu kapan wafat. Jabatan dia cuma 10 tahun. Apa mau dibayar pakai uang pribadi? Ya, kan ini negara kan bukan negaranya Prabowo, ini negara Indonesia ini milik rakyat. Ya, berarti kalau memang saya ambil alih ya berarti jangan dibayar pakai APBN. Kalau dibayar pakai APBN berarti itu ya bukan diambil alih sama Prabowo berarti. Tapi kalau untuk kembali lagi soal WUS, saya sepakat memang Presiden ambil alih dalam arti seperti yang dijelaskan oleh Mas Zaki tadi. Dan sebetulnya kalau kita amati kan ini polanya Pak Soeharto begitu nggak dulu kan, kalau ada riuh-riuh di antara para menteri, tanggung jawab langsung ngambil dan semuanya beres. Inilah jahatnya pemerintahan Jokowi itu di situ. Merencanakan perampokan, ini yang Pak Prabowo, Pak Presiden bilang itu wilayah abu-abu itu. Terkesan seperti sesuai dengan aturan, tapi ini adalah perampokan. Pak Presiden ngomong tuh, saya nonton di berulang-ulang. Malah itu bisa disebut perampokan yang dilegalkan itu. Atas nama legalitas. Jahat ini. Ini hukum orang model begini, hukuman mati tidak cukup. Siksa dulu baru hukuman mati gitu loh. Siksa dulu, merasakan penderitaan dulu gitu loh. Rakyat dibikin menderita mau gitu loh. Hanya untuk merencanakan kepentingan pribadi gitu loh. Saya siap bertanggung jawab dari segi apa Bapak? Bertanggung jawab hanya dengan omongan, tapi tetap negara harus terbebani oleh utang yang nilainya puluhan triliun, tapi tidak dinikmati semua rakyat Indonesia dan tidak begitu besar manfaatnya kepada rakyat. Kecewa. Bapak Prabowo pasang badan, kita kuat, kita banyak uang. Kalau banyak uang kenapa berutang? Ini saja bahwa disandra oleh sebuah kesepakatan yang kita tidak tahu apa bunyi kesepakatannya. Tapi perlu kita ingatkan Pak Prabowo, Pak, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, Bapak nggak utang budi kepada Jokowi, Pak. Jokowi yang utang budi ke Bapak. Karena dia cawe-cawe memenangkan Bapak bukan karena dia sayang sama Bapak, tapi karena dia mau titip anaknya jadi wakil presiden. Kedua Pak, menurut Islam, agamanya Bapak, dan Bapak kan Islam yang taat, meskipun pengetahuan agama sama dengan kita mungkin ya, tapi dia Islam yang taat. Bahwa menurut Islam, menepati kesepakatan janji itu adalah mutlak harus dilakukan. Tapi kalau kesepakatan atau janji itu membawa kemudaratan, kemudian berlawanan dengan syariah, maka tidak boleh dilakukan. Mungkin pada saat Bapak membuat kesepakatan, Bapak belum tahu bagaimana Pak Jokowi, mungkin Bapak tahu mungkin bohongnya sedikit, padahal setelah Bapak temu lama Bapak tahu bahwa bohongnya luar biasa banyaknya. Mungkin sebelum pada saat Bapak buat kesepakatan, Bapak tahunya ada korupsi sedikit. Tapi kan belakangan Bapak bilang, ternyata setelah melihat korupsi Indonesia, saya lihat sangat-sangat dahsyat, apa gitu istilah dia. Kalau gitu kesepakatan nggak perlu Bapak ikuti lagi, Pak.
Itu sudah melanggar syariah, membawa kemudaratan. Mestinya Bapak kembali kepada tampilan Bapak yang sungguhnya sebagai seorang Prabowo. Bagaimana membawa bangsa ini mengatasi hal yang sangat tidak baik-baik saja di Indonesia ini. Namanya sudah terangkat di internasional karena Bapak banyak melakukan pendekatan-pendekatan. Tapi di Indonesia tolong dibenahi, Pak. Lupakan saja kesepakatan-kesepakatan yang jelek itu, yang betul-betul akan menjerumuskan Bapak dan menjerumuskan bangsa ini. Karena itu membawa kemudaratan dan juga berlawanan dengan syariah. Itu tolong Bapak pegang, Pak. Pak Prabowo yang kami hormati dan yang kami muliakan. Saya hanya masyarakat biasa yang mungkin tidak ada pengaruh apa-apa dan juga efek apa-apa dalam sektor pemerintahan. Yang ingin saya sampaikan, Pak, di era 1 tahun kepemimpinan Pak Prabowo, mungkin saja Bapak hari ini hanya menerima data dari Badan Pusat Statistik Nasional dan juga menerima data dari badan kementerian dan juga lembaga pemerintahan tertentu. Bahwasanya Bapak mengatakan di tahun ini angka pengangguran sudah mulai merendah. Tetapi fakta dan realita yang terjadi di lapangan, Pak, sebaliknya. Jujur, Pak, saya mungkin penyambung lidah daripada rakyat-rakyat kecil yang tidak mempunyai saudara di pemerintahan. Kalau begini suasana orang-orang di pemerintahan, Pak, negara kita tidak membutuhkan lagi orang pintar. Negara kita tidak membutuhkan lagi orang jujur. Negara kita tidak membutuhkan lagi orang yang intelektual. Tapi saat ini negara kita membutuhkan ordal, orang dalam. Jangan tanya saya, Pak, di mana buktinya pakai orang dalam. Dimanapun, Pak, itu sudah menjadi rahasia umum. Yang lewat murni saat ini 1 dan 2 orang untuk formalitas agar diumumkan di media. Bahwasanya daftar sebuah lembaga pemerintahan itu gratis, tidak dipungut biaya, bersih, transparan, humanis, dan akuntabel. Dan yang dibuat di spanduk itu betul. Tapi fakta dan realita yang terjadi di lapangan, Pak, bukan. Hampir semua lembaga pemerintahan harus pakai orang dalam. Dalam artian kata calo, Pak Prabowo, itulah salah satu kelemahan Bapak hari ini. Ketergantungan sama informasi-informasi yang disuplai oleh para pembisiknya Bapak, oleh para orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap suatu kebijakan. Jadi ketika Pak Prabowo hari ini menyampaikan dan juga mengambil tindakan dari hasil survei Bapak, itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita masyarakat bawah, Pak. Jadi harapan kami kepada Pak Prabowo, jangan terlalu mendengarkan orang-orang yang di circle-nya Bapak saja, ataupun menerima data dari orang-orang yang di sekitarnya Bapak. Wahai Pak Prabowo, sekali-kali tolong terima data, tolong terima fakta, dan tolong terima realita yang terjadi di lapangan saat ini. Dan kami sangat yakin dan berharap kepada Pak Prabowo agar calo-calo di semua sektor lembaga pemerintahan harus Bapak bersihkan. Pak Prabowo, di ujung usia Bapak yang sudah melemah, sudah menua, dan Bapak hanya menjabat beberapa tahun lagi mungkin. Tolong lihat rakyat kecil, Pak. Tolong lihat masyarakat kecil, Pak. Mungkin mereka tidak mempunyai uang, tapi mereka mempunyai SDM yang tinggi untuk lewat di sebuah lembaga pemerintahan. Jika tidak, Pak, hiduplah sebagaimana yang Bapak sukai. Semua adalah tentang perjalanan waktu. Hijau akan menguning, muda akan tua, kaya akan miskin, jabatan akan bergeser, pangkat akan berpindah, dan hidup akan mati. Inshmasyita, hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Fa innaka maitun, bahwa sesungguh kita akan mati, dan bahwa sesungguh kita akan meninggalkan alam ini. Ainama takunu yutrikul maut walau kuntum fi buruji musyayadah. Kemanapun kita pergi, apapun yang telah kita lakukan, apapun pangkat dan jabatan yang telah kita santapkan, siapapun diri kita, fa innaka maitun, bahwa sesungguh kita akan mati, dan bahwa sesungguh kita akan meninggalkan alam ini. Apapun itu masih bangga ya punya Gus. Kenapa? Ini menjadi bukti bahwa negara itu memberikan sesuatu kepada rakyatnya. Bagaimana negara itu mementingkan kepentingan rakyat. Negara rela menginvestasikan banyak uang untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Ini bukan suatu proyek yang bisa dirasakan keuntungannya masa kini, namun masa depan. Dan selain itu kita pun bangga bagaimana negara-negara tetangga kita seperti dari Malaysia, Singapura, rakyatnya datang ke Indonesia untuk apa? Untuk mencoba urus. So, urus ini bukan proyek rugi, bukan proyek apa yang buruk, tapi ini proyek investasi. Bayangin, gubernur se-Indonesia datang barengan ke satu kantor di Jakarta. Bukan buat rapat biasa, tapi buat menggeruduk Purbaya. Kok bisa sih? Jadi 18 gubernur Indonesia, Shirley Juanda, Muzakir Manaf, Bobi Nasution, dan lainnya, kompak protes rencana Menteri Keuangan Purbaya, Yudhi Sadewa, yang mau motong dana transfer ke daerah di APBN 2025. Ini tuh duit yang dikirim dari pusat buat bangun jalan, sekolah, sampai puskesmas di provinsi kalian. Logika para gubernur, kalau jatah daerah dipotong, pembangunan bisa macet. Tapi pernah kepikiran nggak, kenapa isu jatah dari pusat ini nggak pernah ada habisnya? Selalu jadi rebutan. Ini intinya soal desentralisasi fiskal.
Sejak reformasi, daerah dikasih otonomi dan dana biar bisa ngurus dirinya sendiri dan pembangunan merata. Dana transfer ini nafasnya. Kalau nafasnya dikecilin, artinya power kembali lagi ke pusat. Konsep daerah membangun jadi tanda tanya besar. Gua mau nanya ke kalian yang di daerah, dana dari pusat selama ini kerasa nggak manfaatnya? Atau jangan-jangan Purbaya motong karena ngelihat ada yang nggak beres di daerah? Tulis pendapat lo, ini soal uang kita semua. Demikian saudaraku, memang masih memanas, masih menghangat begitulah ya isu terkait kereta cepat Wush, di mana sekarang sudah diambil alih persoalannya oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana beliau menyatakan bertanggung jawab. Jadi masyarakat nggak usah ribut begitu ya. Tetapi kita menyadari adanya pro dan kontra, pendapat yang berbeda-beda. Ini polemik. Ya, kita menyadari semuanya saya kira bertujuan untuk kebaikan. Semuanya berharap Indonesia supaya lebih baik, makin maju, makin sejahtera. Karena memang kita sadari banyak sudah yang kita tahu masyarakat masih ada yang kesulitan. Mulai dari masyarakat bawah, menengah terkait soal pekerjaan, mencari pekerjaan ya, terkait dengan usaha dan sebagainya. Oleh karena itu semuanya kalau terjadi pendapat berbeda-beda, yang terpenting tetap jaga persatuan dan kesatuan ya. Begitu saya kira. Yang penting mari kita benar-benar menjaga perdamaian, persatuan supaya negara kita tetap jaya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!